Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kakak mengundang adik-adik untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Pada hari Minggu ini, adik-adik siapkan ya Alkitabnya, kemudian jangan lupa uang persembahannya. Baiklah adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Yang ceria ya, sambil gerakan badannya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah adik-adik, sekarang silakan duduk. Kita akan menyapa Tuhan melalui doa pembukaan dan doa pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau tanya dulu buat adik-adik. Tema minggu lalu adalah tentang Yesus mengasihiku. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan, temanya yang berbeda. Tapi sebelumnya mari kita memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita dalam kebaktian saat ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hari Minggu ini dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan selalu ada dan selalu baru bagi kami. Teristimewa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini boleh datang untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah kami semua boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau mau pimpin kebaktian sekolah minggu pada saat ini, agar kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Ibu ulangi. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Ya, sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana tadi kita sudah membaca Alkitab dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Tema kita hari ini adalah Yesus sahabatku. Adik-adik, orang-orang Yahudi selalu memahami bahwa Tuhan itu adalah kudus dan mulia, yang dalam keagungannya itu tidak mungkin hadir sebagai manusia yang berdosa dan fana. Karena itu akan mencederai keagungan Tuhan. Tetapi adik-adik, melalui pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, ada konsep persahabatan yang ingin Tuhan Yesus perkenalkan. Tuhan ingin menghadirkan dan memberi pemahaman bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang jauh adik-adik. Tuhan itu adalah pribadi yang dekat dengan manusia, yaitu kita semua. Tuhan sangat peduli dengan kita, sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita sebagai umatnya dan juga sebagai sahabatnya. Jadi adik-adik, kita bisa memahami ya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita, yang artinya apapun yang menjadi keluh kesah kita, masalah kita, seberat apapun itu, kita bisa serukan, kita bisa adukan kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi adik-adik, dalam Injil Yohanes, kalau kita mengaku sebagai sahabat dari Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghadirkan buah dari nilai kehidupan Tuhan Yesus. Dari ketetapan-ketetapan Tuhan, tuntunan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu harus hidup dalam
diri kita. Buahnya itu seperti apa? Seperti firman Tuhan saat ini adik-adik. Kalau kita mengaku sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus menghadirkan buah-buah kebaikan itu. Seperti pengampunan. Adik-adik, pengampunan itu indah ya. Kakak kasih contoh ya, ada 2 orang sahabat. Di sebelah ada gambar. Ada 2 orang adik-adik ya. Ada yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Yang berkulit hitam itu namanya Nelson Mandela. Yang berkulit putih namanya F.W. de Klerk. Nah, 2 orang ini adik-adik adalah pemimpin besar di Afrika Selatan. Tetapi mereka ini pernah berpisah adik-adik. Lebih tepatnya adalah bermusuhan. Karena pada saat itu di Afrika Selatan, orang-orang yang berkulit hitam tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang berkulit putih. Orang-orang yang berkulit hitam selalu mengalami penderitaan. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu yang sangat lama. Dan ketika mereka keluar dari penjara, mereka menunjukkan sikap yang sangat baik. Sikap yang mengherankan orang-orang yang berkulit putih, yaitu sikap mengampuni. Mereka tidak dendam adik-adik kepada orang-orang yang berkulit putih, termasuk Nelson Mandela. Nelson Mandela mau bersedia membangun Afrika Selatan dan mau bersahabat dengan orang-orang yang berkulit putih, termasuk F.W. de Klerk. Nelson Mandela dan F.W. de Klerk, mereka bersatu, bekerja sama membangun Afrika Selatan. Dan mereka menjadi pemimpin besar di sana. Yang satu menjadi presiden, dan yang satu menjadi wakil presiden. Banyak pembangunan yang mereka bangun saat pemerintahan mereka. Nah adik-adik, pengampunan itu sangat indah kan? Bisa mengubah permusuhan menjadi cinta kasih. Dan cinta kasih itu adalah persahabatan. Adik-adik pasti punya sahabat kan di rumah atau di sekolah. Nah, harus seperti Nelson Mandela dan F.W. de Klerk. Saling memperhatikan, bekerja sama, bersatu, jangan berantem. Ya, apalagi sahabat itu selalu ada dalam suka maupun duka. Jadi adik-adik harus bersahabat dengan baik. Terlebih lagi adik-adik, kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, apapun yang menjadi masalah adik-adik, keluh kesah adik-adik, adik-adik bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta jawaban kepadanya. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban itu untuk adik-adik. Apalagi adik-adik ya yang kelas madya pra-remaja mungkin sudah mengalami yang namanya permasalahan ya. Mungkin permasalahan dengan teman atau ujian ya, ulangan, mengerjakan soal susah. Nah itu kita bisa adik-adik berdoa ya, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Ya adik-adik, jadi pesan firman Tuhan hari ini sangat indah ya. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah adik-adik siapkan ya. Nanti persembahannya adik-adik titipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Nah, sebelum adik-adik memberikan persembahan, dengarkanlah ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan berupa pujian dari lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik, kini kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Dan kita juga akan memohon pimpinan Tuhan atas kasih-Nya yang sudah memberkati adik-adik melalui sapaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari, lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah Engkau segarkan ya Tuhan anak-anak-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, sahabat kami yang sejati, yang selalu menolong kami di saat keadaan apapun kami. Kini Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan boleh bermanfaat di dalam pekerjaan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kini kita kembali lagi akan memuji nama Tuhan melalui lagu tematis. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan semangat. Tuhan Yesus sahabatku, cinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghidup dalam duka, orang yang teguh
Nah, adik-adik, kebaktian kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri lagi ya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan gerak di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kebaktian kita sudah selesai. Kiranya adik-adik selalu sehat dan selalu ceria. Sebelum kakak menutupnya, kakak mau ingatkan lagi ya, ada pengumuman dari kakak buat adik-adik yang belum mengambil tanda kasih. Kiranya adik-adik boleh bilangnya sama papa dan mama agar mengambil tanda kasih di gereja. Kakak tunggu ya hari Minggu ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 12. Jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa.